Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Insyaallah hari ini kita masuk ke buku yang ketiga ya, kalau nggak salah. Sahih? Nah, sebelum masuk ke sini kita murojaah dulu tanda-tanda i'rab pada isim. Untuk isim mufrad apa tandanya? Marfu dengan dhamma. Nah, langsung saja katakan alamatnya ya. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jar. Langsung alamatnya saja apa? Dhamma. Fathah, kasrah. Isim musanna alif, ya. Kemudian jama mudzakkar salim, ya. Kemudian jama muannas salim, doma, kasrah. Nah, kemudian jama taksir, doma, fathah, kasrah. Sama dengan mufrad ya, hanya bedanya di isim jama. Kemudian setelah jama taksir apa? Isim maksud. Isim maksud. Asmaul khamsah. Maksur belum. Isim maksud dulu ya. Oh, Isim maksud dulu. oh nah. Kasrah, fathah, Doma, fathah, kasrah, muqaddarah. isim maksud, doma, fathah, kasrah semuanya muqaddarah. Dan isim manqus, doma, fathah, kasrah. Untuk nasab ya dhahirah. Nah, untuk nasab ya dhahirah. Selain itu muqaddarah. Nah, jadi dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kemudian kasrah muqaddarah. Kemudian al asmaul khamsah, Waw, Alif, ya, sahih. Waw, alif, ya. Kemudian mamnu min as-sarf, doma, fathah. Nah, ini kebalikan dari jama muannas ya. Kalau muannas doma kasrah. Kalau mamnu min as-sarf doma fathah. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, keadaan i'rab pada isim, dan ini detailnya ini lumayan agak berat ya, dan ini panjang sekali pembahasannya. Kita sekarang akan mempelajari kalau kemarin itu ya, tanda-tanda i'rabnya, yang tandanya misalkan dalam keadaan rofa, doma, fathah, kasrah, dalam keadaan nasab apa, dalam keadaan jar apa gitu ya. Nah, sekarang kita apa saja yang dalam keadaan rofa, dan apa saja yang dalam keadaan nasab, dan apa saja yang dalam keadaan majrur gitu ya. Ini sekarang kita pelajarannya ini. Jadi kalau kemarin itu hanya mengenal tanda rofa, kemudian tanda nasab, kemudian tanda jar gitu ya. Dan kemarin kita katakan fa'il selalu rofa gitu ya. Nah, sekarang ini kita belajar fa'il dan teman-temannya. Yang pertama di sini al-marfu'at. Al-marfu'at artinya isim-isim yang selalu rofa. Al-marfu'at maknanya adalah isim-isim yang selalu rofa, marfu'. Baik, apa saja itu? Yang pertama adalah al-mubtada. Yang pertama al-mubtada. Jadi al-mubtada ini nggak akan berubah, pasti al-mubtada marfu', begitu ya.
Al-khabar. Yang kedua khabar. Pasti khabar marfu'. Yang ketiga al-fa'il. Pasti fa'il marfu'. Begitu. Kemudian yang keempat naibul fa'il. Naibul fa'il pasti marfu'. Yang kelima isim kana. Isim kana pasti marfu'. Kemudian yang keenam khobar inna. Khobar inna pasti marfu'. Gitu ya. Jadi untuk al-marfu'at di sini ada 6. Di sini ada 6 untuk yang utamanya. Adapun yang ketujuh ini adalah at-tabi'u lil marfu'. Ini ada di mana-mana ya. Jadi di marfu'at ada, di mansubat ada, di majrurat ada. At-tabi' lil marfu' artinya isim yang mengikuti isim marfu'. Jadi isim yang mengikuti isim marfu' itu nanti ada 4. Ada 4. Jadi kalau isimnya sebelumnya marfu', dia ikut marfu'. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama ada badal. Yang kedua ada taukid. Yang ketiga ada sifat. Yang keempat ada apa satu lagi? Badal, taukid, sifat. Satu lagi apa? Nasyid. Apa kena nasyid? Apa? Atau bukan? Atau sahih. Nah, nasyid atau. Yang keempat berarti atof. Ini ada 4 ya. Jadi nanti di sini pembahasan at-tabi' lil marfu' ini ada 4 pembahasan dan ini di mana-mana ada. Jadi isim ini dia mengikuti isim sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu pasti marfu. Kalau sebelumnya mansub mansub. Kalau sebelumnya majrur ikut majrur gitu. Adapun yang pokoknya, yang pokok yang utamanya yang tidak akan berubah gitu ya. Yang selalu marfu hanya 6 saja, yaitu al-mubtada, al-khabar, kemudian al-fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar ina. Ini selalu marfu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada mubtada pasti apa namanya? Pasti marfu gitu ya. Pasti pasangannya marfu. Khobar marfu, fa'il marfu, naibul fa'il marfu. Gak usah bingung lagi ya. Gak usah bingung lagi. Kalau ada yang disebutkan 6 ini, ya, 6 ini, katakan saja marfu setelahnya. Ya, kedudukannya pasti marfu. Nah, soal ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bingung nanya apa? Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Al-mubtada. Sekarang kita membahas al-mubtada. Ya harus benar-benar ya, karena agak sedikit rumit di sini. Jadi kalau misalkan belajar nahwu kemudian merasakan susah, sahih, ya, itu benar. Nahwu emang begitu. Intinya jangan putus asa itu saja ya. Emang nggak nyambung dengan otak saya. Tidak ya. Kalau mau belajar bahasa Arab maka nahwu harus dilewatin. Susah tidak susah harus. Nah, susah tidak susah harus. Tapi insya Allah buku ini Anda permudah. Jadi di buku kita ini termasuk buku yang simple tapi menyeluruh. Simple tapi menyeluruh. Insya Allah. Al-mubtada. Mubtada adalah, lihat sini. Mubtada adalah yang pertama dia apa? Isim. Yang kedua apa? Rofa. Yang ketiga apa? Ma'rifah. Jatuh di awal jumlah. Perhatikan kunci ini. Al-mubtada adalah isim rofa dan ma'rifah jatuh di awal jumlah atau awal kalimat. Ingat ya, dia isim, bukan fiil, bukan huruf. Ya. Jadi mubtada ini berarti dia dari isim gitu ya. Maksudnya apa isim? Bukan fiil, bukan huruf. Jadi nanti kalau misalnya ada fiil ataupun huruf bukan mubtada gitu ya. Tidak bisa kita katakan mubtada. Mubtada itu selalu isim.
Dan isimnya rofa, dia selalu rofa. Karena tadi kita katakan mubtada itu salah satu isim rofa. Dan mubtada harus ma'rifah. Ya, apa itu ma'rifah? Apa ma'rifah? Pakai alif lam. Nah, salah satunya adalah alif lam. Salah satunya, bukan pakai alif lam. Tidak semua yang ma'rifah itu alif lam. Tapi salah satunya adalah alif lam. Nah, nama orang itu ma'rifah tanpa alif lam, gitu ya. Nah, intinya ma'rifah, maksudnya apa? Bukan nakirah, gitu ya. Bukan nakir. Kemudian, mubtada boleh nakirah enggak? Nanti penjelasannya di halaman selanjutnya. Tapi intinya yang pertama adalah mubtada itu isim, dia terbentuk dari isim, maksudnya bukan dari fi'il dan bukan dari huruf, dan juga isimnya ini kedudukannya selalu rofa, maksudnya bukan mansub, bukan majrur, dan ma'rifah. Untuk ma'rifah di sini ada catatan. Asalnya adalah ma'rifah. Kalau nakirah boleh tidak? Nah, jawabannya nanti di slide berikutnya. Dan jatuh di awal jumlah. Nah, atau dia memulai jumlah. Bagaimana? Apakah misalkan ada yang di tengah misalkan atau setelah jumlah, bukan di awal? Ada nanti ya. Tuh. Seperti misalkan dikatakan apa? Mubtada muakhar. Gitu. Nanti insya Allah di slide berikutnya. Oke, yang pertama ingetin dulu bahwa mubtada adalah isim dan dia selalu rofa dan isimnya adalah ma'rifah dan jatuh di awal jumlah. Oke. Ada pertanyaan untuk maknanya? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lihat macam-macam mubtada. Macam-macam mubtada. Anda sarankan untuk mempelajari buku ini bisa sambil melihat buku Mukhtarah, ya, Mukhtarah. Lebih mudah insya Allah. Mungkin berbeda pembagiannya saja, berbeda pembagian saja. Karena ini mungkin Anda ambil sebagian dari Nahwu at-Tatbiq. Jadi mungkin ketika disamakan dengan buku Mukhtarah, kok ini misalkan ada isim mabni, kemudian ada masdar muawwal, di buku Mukhtarah misalkan tidak ada, sama aja sebenarnya. Yang pertama ismun mu'rab, ya. Macam mubtada yang pertama adalah isim mu'rab. Isim itu isim, nama ya. Isim itu artinya apa? Nah, bahasa kitanya nama ya. Nah, artinya isim itu bukan huruf, bukan fi'il. Itu isim. Dan mu'rab, apa maksudnya mu'rab? Berubah rokat irab. Berubah apanya? Akhirnya. Nah, jadi mu'rab itu maksudnya adalah harokat akhirnya berubah. Harokat akhirnya berubah. Maksudnya berubah gimana? Maksudnya misalkan bisa domah, bisa fathah, bisa kasrah. Itu yang dimaksud berubah ya. Itu contohnya misalkan Muhammadun, ini bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin gitu, berubah ya. Nih disebut dengan mu'rab gitu ya. Jadi mu'rab artinya berubah-ubah harokat ujungnya, bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, bisa dhamma, fathah ataupun kasrah. Contohnya yang pertama Muhammadun mujtahidun. Ingat ya, setiap membahas mubtada pasti ada khobarnya, karena khobar itu penyempurna makna mubtada. Dan setiap membahas khobar pasti ada mubtadanya. Jadi di sini kaitan. Kita sekarang membahas mubtada dan juga sekaligus membahas khobar. Kemudian ketika nanti kita membahas khobar sekaligus membahas mubtada juga. Gitu. Jadi ini ada kaitannya. Baik. Kita lihat Muhammadun mujtahidun. Berarti mubtadanya mana? Muhammad. Nah, mubtadanya adalah Muhammad. Mujtahidun ini dia apa? Khobar. Nah, jadi Muhammad dia mubtada. Ya, kita lihat tadi mubtada itu harus apa? Isim. Muhammad isim bukan? Isim. Isim. Dan dia rofa? Rofa. Rofanya dengan apa tandanya? Doma. Kenapa doma? Isim Isim mudhaf. Apakah Muhammad ini ma'rifah?
Marifah. Ma'rifah. Nah, setiap nama orang itu ma'rifah. Itu ma'rifah. Dan Muhammad ini jatuh di awal jumlah. Nah, jadi dia Muhammadun, dia mubtada. Maka ketika kita mengi'rab, kita sebutkan apa unsur i'rab. Masih ingat nggak? Yang pentingnya unsur i'rab ada 4. Satu apa? Jelas. Satu? Kedudukan. Satu? Kedudukan. Kedudukannya ya, maksudnya dia mubtada, fa'il atau dan sejenisnya gitu ya. Yang kedua, Apakah dia marfu atau nasab? iya, apakah dia marfu, mansub atau majrur? Yang ketiga, Tandanya apa? tandanya. Yang keempat, Alasannya. alasannya. Baik, sekarang kita i'rab di sini. Muhammadun, berarti i'rabnya yang pertama, kedudukannya apa? Muhammad. Mubtada Nah, berarti dia mubtadaun. Kita katakan begitu. Mubtadaun. Ya. Dan mubtada selalu apa? Marfu. Ingat ya, ini selalu berpasangan, pasti mubtada marfu, nggak akan berubah lagi. Sekarang yang ketiga tandanya. Tandanya apa? marfu. Wa alamatu Rafihi. apa tandanya? Ad-dhammah. Nah, tanda romanya adalah dhammah. Kenapa? Yang keempat pertanyaannya kenapa? Li'anna. Nah, li'annahu mufradun. Boleh pakai ismul mufrad boleh atau mufradun langsung boleh ya. Nah, ini dia. Nah, selalu begini. Berarti Muhammad dia mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah li'annahu mufrad. Ya, Muhammad dia mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Nah, kan jadi isim mufrad tanda rafa'nya adalah dhammah. Makanya harus dihafalin tuh yang kedua. Tanda-tanda i'rab pada isim. Harus dihafalin tuh kedua. Mujtahidun dia apa? Khobar. Nah, mujtahidun i'rabnya tinggal diganti yang pertama ini, yaitu mubtada menjadi apa? Khobarun. Itu saja. Yang lainnya sama. Mujtahidun berarti khobarun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu mufrad. Kelas. Ya, sih. Ya. Hanya disebutkan kalau Muhammad mubtada, kalau mujtahid khobar. Setelahnya sama. Mafhum yang pertama? Insyaallah. Sekarang yang kedua. Ar-rajulani faizani. Ar-rajulani faizani. Mana mubtadanya? Ar-rajulani. Sahih. Ini dia mubtadanya. Wal faiza Khabar. Nah, berarti rajulani dia mubtada, faizan khabar. Kalau kita i'rab ar-rajulani sama i'rabnya dengan Muhammad tadi. Hanya bedanya apa? Tanda dan alasannya. Tanda dan alasannya. Itu saja. Nah. Ar-rajulani ini jumlahnya berapa? Dua. Berarti pembahasannya di isim apa? Musanna. Karena dia mubtada musanna dan mubtada selalu rafa ya. Tanda rafa untuk musanna apa? Alif. Nah, begitu ya. Berarti kalau kita i'rab ar-rajulani di mana? Mubtada. Wa alamatul fi'li alifu. Nah, alifu li'annahu musanna gitu ya. Berarti tandanya al-alifu karena dia musanna. Begitu. Apa Ustaz? Nah, Anak izin Ustaz. betul. Nah, Assalamualaikum. assalamualaikum. Syukran. Apa? Nah, faizan berarti sama ya. Faizan dia apa? I'rabnya marfu wa alamatu rafihi
Al-alif ini annahu Mutanna. begitu. Pas makanya pentingnya mempelajari atau menghafal tanda-tanda i'rab pada isim di buku yang kedua itu. Ini di sini prakteknya ya. Kita harus tahu apa tandanya dan kenapa alasannya. Mafhum ya? Nomor 1, 2 ada pertanyaan? Mafhum insyaallah. Baik, yang ketiga, al-muallimuna mujtahiduna. Mana mubtadanya? Al-muallimun mubtada wal mujtahidun wa mujtahidun khabar. Gitu ya. Nah, al-muallimun ini bentuknya isim apa? Jamak. Mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Dari mana tahu? Tandanya waw. Nah, tandanya adalah waw, sukun dan nun fathah. Gitu ya. Berarti dia masuk ke jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tanda rofaknya dengan apa? Wow. Dengan waw. Nah, dengan waw. Gitu ya. Kita sudah tahu, gampang. Berarti al-muallimuna kalau kita i'rab apa? Mubtada'un Mubtada'un marfu'un, kemudian wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jamu al-mudzakkar as-salim. Jadi yang bedanya hanya nomor 3 dan nomor 4 saja. Bedanya nomor 3 dan nomor 4, yaitu tandanya dan alasannya. Mujtahidun berarti apa? I'rabnya? Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'un mudzakkar as-salim. Nah, apa? Sahih jiddan ya. Gampang. Arba'ah akhuka dzu ilmin. Kira-kira akhuka dzu ilmin ini termasuk ke pembahasan isim-isim apa? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Naam, akhun dan dzu ini termasuk ke al-asmaul khamsah. Tanda rafa untuk al-asmaul khamsah apa? Wow. Wow. Nah, berarti i'rabnya aku dulu ya. Aku. I'rabnya apa? Mubtada'un marfu'un alamatu raf'ihi al-wawu limana li'annahu minal asma'il khamsah. Nah, begitu. Ya. Wahwa, ingat, wahwa apa? Mudhaf. Ingat ya, untuk al-asma al-khamsah wajib mudhaf. Wajib mudhaf. Maka wahwa mudhaf. Kemudian kaknya, i'rabnya apa kaknya? Domir. Nah, kak, i'rabnya di sini ya. Dia sebutkan dulu untuk ini karena dia mabni ya. Kita sebutkan dulu dhamirun Muttasilun. silun mabniyun ala Fathi al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi. Begitu ya. Ingat. Itu selalu begitu. Kaf selalu begitu ya Rabb. Baik, wa dzu ilmin. Du berarti apa nih? Du-nya khabarun. Du khabarun mada? Khabarun marfu'un. Naam, suma wa alamatu raf'ihi mada? نعم وعلامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه
Ismail. Minal Ismail khamsah. ya, minal asmail khamsah wa huwa Wa mudhaf. mudhaf. Naam. Du sama i'rabnya dengan aku. Wa huwa mudhaf. Kemudian ilmin. Berarti ilmin apa ini? Mudhafun Mudhafun ilaihi Majrur. Baik, ini ya, i'rabnya nih. Ilmin mudhafun ilaihi Majrur. majrurun wa alamatu jarrihi Kasratun dhahiratun ala akhirih. wa alamatu jarrihi kasratun. Al kasratu boleh dhahiratun, silakan mau ditambah nggak masalah ya. Al kasratu li'annahu Karena aku ismul mufrad. mufrad. Li'annahu mufrad, ilmin mufrad. Ya, tanda jarnya kasrah kan. Baik, jadi aku kadu ilmin kita i'rab semuanya dan kita paham. Enggak. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi. Kalau majrur wa alamatu jarrihi gitu ya. Kalau marfu wa alamatu raf'ihi. Kalau mansub wa alamatu nasrihi. Tab yang kelima, at-talibatu mujtahidatun. Ini bentuknya isim apa? Anas Salim. Jamak Anas Salim. Salim. Dari mana tahunya? Nah, diakhiri dengan alif dan ta. Diakhiri dengan alif dan ta. Untuknya mau Anas Salim, tanda rofanya apa? Dhammah. Nah, tanda rofanya dhammah. Jadi seandainya tidak ada harokatnya, ini tetap dibaca at-talibatu mujtahidatun. Kita i'rab at-talibat, i'rabnya apa? Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu, kenapa? Jama'ul muannatsi as-salimu. Karena dia termasuk ke jama' muannas salim. Wa mujtahidat Khabarun. marfu' wa alamatu raf'ihi ada dhammah li'annahu jamak muannats salim, karena jamak muannats salim sama begitu. Nah, sahal ya. Ada pertanyaan, silahkan untuk isi mu'rab. Ulangnya yang ilmin tadi Ustaz. Ilmin dia mudhafun ilaihi majrur alamatu jarrihi itu apa ya tadi? Wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu Al-kas selalu kasrah apa? Li'annahu juga ya Pak Ustaz. li'annahu mada li'annahu mufrad. Ya maksud Ustaz. Nah, ilmin dia mudhafun ilaihi majrur. Kelihatan nggak tulisan kecil? Kecil ya Pak. Ilmin mudhafun kelihatan. Ilmin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufradun. Karena zunya tadi wajib mudhaf ya Ustaz ya, karena dia sebagai asmaul khamsah dia wajib mudhaf, harus mudhaf ya. Harus mudhaf. Syaratnya itu mudhaf. Yes. Jadi berarti mudhaf ada mudhaf ilaih. Nah, berarti itu mudhaf dan ilmin mudhafun ilaih. Afwan, ana lupa. Alim itu kenapa majrur? Ilmin. Ya, Ilmin kenapa majrur? Karena dia mudhafun. Mudhafun wajib majrur kalau Ustaz ya kasroh. Iya, mudhafun ilaih selalu majrur. Ustaz itu yang habis ilaihi majrurun ya Ustaz? Yang ilminya. Nah, mudhafun ilaihi majrurun. mudhaf selalu majrur. Iya, mudhaf selalu majrur. Bukan mudhaf, mudhafun ilaih ya. Mudhaf ilaih. Nah, mudhafun ilaih selalu majrur. Kalau mudhaf nanti lain. Kalau mudhaf bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tapi kalau mudhafun ilaih, ingat ya, mudhafun ada ilaihnya. Mudhafun ilaih selalu majrur. Afwan. Soal apa? Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Diisi mu'rab ini.
Nah, belajar nahu itu pasti tidak akan terlepas dari i'rab. Nah, karena nahu itu kita menjelaskan suatu kata, dan i'rab itu artinya menjelaskan kedudukan suatu kata, tandanya apa, kenapa, alasannya. Mafhum ini untuk ismun mu'rab. Masya Allah sedikit-sedikit. Insyaallah ya. Oke, kalau paham kita masuk ke ismun mabniyun. Kalau mu'rabun tadi apa? Mananya? Berubah-ubah. Harokat akhirnya. Nah, harokat i'rabnya ya. Kalau mabniyun apa? Tetap Permanen. Nah, tetap permanen atau hanya memiliki satu harokat, itu mabni ya. Nah, jadi mabni artinya hanya memiliki satu harokat. Jadi kalau dia domah saja, kalau sukun saja, kalau fathah saja, begitu. Itu mabni ya. Jadi kebalikan dari mu'rab. Contoh, misalkan wahid, nahnu muslimani. Ya. Nahnu muslimani. Mana mubtadanya? Nahnu. Nahnu. Nah, mubtadanya adalah nahnu. Wa muslimani khabar. khabar. Sahih. Kemudian nahnu mubtada, muslimani khabar. Baik, bagaimana i'rabnya untuk isim mabni? Ini kuncinya ya. Untuk isim mabni di i'rabnya kita jelaskan dulu isim apa itu. Jadi jelaskan dulu isimnya. Baru nanti ujungnya fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Baik, kita contohkan misalkan nahnu. Nahnu kita jelaskan dulu dia termasuk apa? Nahnu ini. Domir. Domir. Nah, berarti kita katakan apa? Domirun. Nah, nahnu domirun. Nah, dan domir itu termasuk, domir ada dua, domir munfasil dan domir muttasil. Ini domir apa? Munfasil. Nah, berarti kita katakan domirun munfasilun. Munfasilun. Nah, setiap domir selalu apa? Mabni. Dari mana tahu? Oh, itu Jabar. kaitannya Permanen. rumusnya bukan? Nahnu tidak berubah harokat. Bukan rumusnya. Mabniun itu artinya. Rumus dari mana? Maksudnya kalau mabniun itu tetap gitu. Iya, mabni itu tetap. Dia domir termasuk isim mabni. Nah, itu dari mana tahunya? Domir itu termasuk isim mabni. Dari teori. Pertanyaannya itu gimana? Dari Bagaimana? Domir itu selalu mabni. Dari mana tahunya? Dari teori, dari Pak Ustadz. Dari Pak Ustadz. Lah, maksudnya di buku yang mana? Oh, Penjelasannya, kalau kita mau melihat di buku yang mana penjelasannya? buku yang satu. buku satu. Nah, di buku yang pertama itu ada ya? Walah. Masih ingat nggak? Masih lupa? Tidak ingat Ustadz kalau. Nah, jadi kalau misalkan belum tahu apakah dia mabni atau mu'rab, maka lihat lagi buku yang pertama tuh ya. Iya. Ada isim-isim yang mabni, salah satunya adalah domair gitu kan? Nah, domair selalu mabni. Maka kita katakan nahnu karena dia termasuk domir, kita katakan apa? Mabni. Mabniyun gitu ya. Mabniyun. Mabninya gampang begini ya. Tanda mabninya yaitu tanda yang dia miliki. Nahnu dan tandanya yang ujung ya. Tentunya yang paling ujung. Nahnu ini paling ujung kan huruf nun. Tandanya apa? Doma. Doma. Berarti mabniyun alat dhammi gitu ya. Mabniyun alat dhammi. Jadi untuk tandanya mabninya atas apa gitu ya. Mabninya atas apa, maka mabninya atas harokat yang dimilikinya. Paham? Nah, baru sekarang kalau sudah begini, kita sudah jelaskan nih nahnu itu ya. Kita sudah jelaskan nahnu bahwa nahnu adalah termasuk ke domir dan domirnya termasuk domir munfasil dan dia domir selalu mabni. Mabninya atas harokat terakhir yaitu alat dhammi. Nah, baru sekarang kita karena ini dia sebagai mubtada,
maka kita katakan apa? Fi Mahali. mahalli. Apa mubtada selalu apa tadi? Rofa, mansub atau jazm? Fi mahalli raf'in mubtada'un, begitu. Gitu ya. Ini ingat ini. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Selalu begini kalau untuk isim-isim mabni. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi yang pertama untuk isim mabni, i'rabnya adalah kita jelaskan dulu karakteristiknya isim tersebut, baru ujungnya fi mahalli raf'in mubtada'un. Kalau dia mubtada'nya. Taib. Kalau musliman, berarti musliman apa i'rabnya? Khobar. Nah, kalau musliman ini i'rabnya sama dengan faizani, yaitu khabarun marfu'un wa alamat rafi'i al-alifu annahu musanna. Al-alifu li'annahu musanna. Nah, begitu untuk musliman ya. Sama dengan itu enggak dibalik, artinya langsung sama dengan yang khobar yang di ini ya Ustaz, semua Iya. Dengan yang apa? maksudnya dia sama i'rabnya tidak seperti yang anunya tadi yang apa domirun kenapa itu sama? tadi. Kenapa sama? Karena khobar gitu ya. Khobarnya kenapa? Enggak, maksud saya i'rab kalau ini tadi kan yang diterangkan kedudukannya dulu. Nah, Kalau khobarnya al-muslimani ini kenapa i'rabnya sama dengan faizani? karena dia khobar, kedudukan sebagai khobar. Maksudnya gimana? Sudah, jawabannya bukan karena khobar ya. Tapi kenapa? Musana. Musanna. Naam, soalnya dia musanna. Musannya kenapa? Ada tanda. Ada Karena tanda. musannanya isim Dengan alif. isim Sembrono. Itu itu apa? Musana. Si mabni. Musliman ini isim mabni atau isim mu'rab? Oh, isim Isim mu'rab. Makanya i'rabnya sama dengan faizani. Kenapa? Iya, Karena benar. musliman sama isim mu'rab. Begitu. Berubah. Jadi tidak dijelaskan dulu ya. Iya. Paham ya. Karena dia Benar. selalu berubah-ubah ya Ustaz, bisa muzakkar, bisa Nah, ya, musanna, musliman atau muslimani atau apa? Muslimah ini. Muslimah ini begitu ya. Muslimanya atau muslimah ini. Jadi dia nggak disebutkan karakteristiknya dulu seperti nahnu ini ya. Kenapa? Karena dia isim mu'rab bukan mabni. Gitu. Paham? Berarti langsung dengan Ustaz. Nanti disebutnya orabnya gitu. Enggak ya. Khobarun. Ya, sama dengan isim mu'rab. Jadi muslimani berarti khabarun marfu wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Oh, masana gitu ya. Naam. Mafhum? Insyaallah. Nah, bukan kita katakan misalkan muslimani dia isim mu'rabun. Oh iya gitu maksudnya. Kemudian apa? Gak usah Berarti dijelaskan bisa, begitu. bisa berubah juga muzakkar, jamak muzakkar gitu ya Ustaz ya? Jangan mengatakan gimana. Iya maksudnya Mungkin. bisa berubah-berubah. Nah, mungkin misalkan nahnu muslimun. Nah, boleh. Tapi di sini nahnunya berarti apa? Dua orang ya. Nahnunya Iya. dua orang. Kan musliman ini. Nah. Mafhum ini yang pertama? Ada pertanyaan lagi? Jawab yang kedua. Ada fadlun min Allah. Ada fadlun min Allah. Ainal mubtada. Haza. Wa fadlun Khobar. khobar. Min Allah jar majrur. Jar Baik. majrur. Nah, hada ini termasuk ke isim-isim yang mabni, sahih lah. Iya. Sahih. Ayat lagi yang pertama ya pelajaran. Ya, termasuk isim mabni ya. Iya. Ya. Naam. Baik, karena tidak ada hadu. Ada nggak hadu?
Tidak ada ya. Tetap hada. Mau ada jar sebelumnya ataupun tidak, tetap tidak berubah itu hada. Maka kita sebutkan dulu isim apa ini, gitu ya. Baik. Kita sebutkan lagi berarti hada ini termasuk isim apa? Isyarah. Isyarah. Nah, berarti kita katakan hada ismun Isyarah. isyarah Mabniun isyarah apa ismu isyaratin ya apa? Mabniyun. Nah, ismu isyaratin dan isim isyarah dia termasuk apa? Mabni. Mabni. Maka kita katakan Mabniyun. isim isyarah mabniyun, mabninya atas harakat terakhir. Berarti mabniyun ala Sukun. ala sukun. Ingat ya, hadza ujungnya huruf alif dan alif selalu sukun. Nah, kita sebutkan mabniyun ala sukuni. Baru langsung ke fi mahalli raf'in asli. Ya. Mubtada'un. Wa fadlun? Khobarun. Iya, fadlun i'rabnya sama dengan mujtahidun. Ya. Gitu ya. Jadi fadlun apa? Khabarun Untuk mufradnya biasanya disebutkan ataupun tidak nggak masalah ya, karena sudah mafhum mufrad. Min huruf jar mabniun ala mabniun ala al-sukun. Min dia huruf jar mabniun ala sukun. Nah di sini kenapa patah? Man an litqa Urika ila fathi man'an lil tiqa'i sakinaini. Nah, dipatahkan karena dia bertemu dua sukun, gitu ya. Tapi mabninya tetap atas sukun. Iya, min. Jadi- asal. Jadi bilangnya harf kalau ini Min apa min i'rabnya? Iya. Min apa? jari Harfu jarrin. Mabniyun Alas. ala sukun. ini Ala sukuni. Nah, alladhi hurrika alladhi hurrika. Pusat panjangnya. Pada Apa tadi pusat? harfu jarrin mabniyun ala sukun alladhi hurika ilal fathi man'an man an litqa lil tiqa'i man'an lil tiqa'i sakinain. Maknanya apa sih? Kurang Man'an artinya terlarang. Pulang statusnya kecil. Harfu jarrin Iya. mabniyun ala sukuni alladhi hurrika yang diharokatkan ilal fathi ke fathah atau yang diharokatkan dengan fathah man'an yaitu karena terlarang lil tiqa'i sakinaini karena bertemu dua sukun. Nah, man'an lil tiqa'i sakinaini. man alita. Nah, nih perbesar ya. Ada Oh, jadi maksudnya itu ini ya disolusikan, ditokoluskan itu. Hurikat. Tulis likafi apa likatifat mana? mana Man'an lil tiqa'i lil tiqa'i sakinaini. Hurikat ya Ustaz. Hurikat. Naam, alladhi hurrika.
ila ilal fathi alladhi hurrika ilal fathi man'an liltiqa'i sakinaini, karena terlarang bertemu dua sukun. Urika itu artinya apa Ustaz? Diharokatkan. Diharokatkan. Iya. Oh, karena itu tadi ya minal, harusnya kan min dia sukunnya Iya, Ustaz. harusnya kan sukun ya, Karena min gitu kan. Karena bertemu bertemu dua sukun lagi setelahnya delapan Allah, nggak bisa dibaca. Min Allah. bacanya man'an. Mina. Ini Oh, yang man'an, man'an sahih. lillah. Nah, man'an. Mana ayam na'u? Masdarnya man'an. Oh, Man'an liltiqa'i sakinaini. Berarti kalau ada huruf yang begitu lagi, misalkan ya, harus selalu pakai man'an itu, maksudnya karena terlarang gitu ya Ustaz, sama Nah, lil biqois sakinain, pasti itu akan kita sebut ya kalau ada ketemu hal-hal yang demikian. Ya, ya. nah, jadi kalau ada huruf, kalau ada bacaan dia dua sukun, maka salah satunya harus diharokatkan. Adapun harokatnya nggak mesti seperti ini ya, nggak mesti fathah, Ya, bisa kadang-kadang kasroh. bisa kasrah. Nah. Iya, makasih Ustaz, baru paham. Wa Allah berarti Allah apa? Allah i'rabnya isim Isim majrur. lafzul jalalati Alhamdulillah. ismun majrurun bimin Bimin wa wa alamat alamatu jarrihi kasrotun. al kasratu li'annahu Nahu tertulis di mana? mufrad. Nah, Ustaz sudah tulis ya? tidak. Nggak ketemu. Itu mafhum ya. Jadi Allah ini isim majrur. Ismul Iya. majrur atau disebutnya dengan lafzul jalalah. Kita sebutkan lafzul jalalah dulu ya. Lafzul jalalati baru ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al kasrah li'annahu mufrad gitu. Ya. Afwan tulis dong Ustaz. Kayaknya Nah, baik. Nah, terus di sini bawah ya. Isim majrurun. Udah mumet gitu tulisannya. Nah, Di sini bawah ya. Nah, Allah dia kita sebutkan lafzul jalalati. Allah. Lafzul jalalati baru kita katakan ismun Ismun majrurun. majrurun bi ila bimin ya. Bili ya Ustaz. Bimin. Ya, bimin. Ya, bimin. Ya, ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-kasratu. Cukup sampai sini ya. Li'annahu mufrad enggak mesti ya. Berarti nanti B-nya itu bisa juga berubah nanti sesuai dengan huruf jarnya ya Ustaz. Nah, Misalkan iya. ala atau Sahih. Nah, di sini bimin karena huruf jarnya min ya. Nanti kalau misalkan ila atau ala atau fi berarti bi fi, bi ala, bi ila gitu. Atau tidak disebutkan juga tidak masalah ya. Langsung aja ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah boleh, masalah. Kelas? Baik, sekarang alladzi fil baiti ustadun. Alladzi fil baiti ustadun. Mana mubtadanya? lagi Alladzi. Mana khabarnya? Ustazun. Ustaz. Khabarnya ustaz. Ustaz ya, kenapa ya? Baik sih Khabarnya ustaz. Fil baiti dia tibhul jumlah jar majrur seperti Oh, iya, Allah, sibul Allah jumlah, ya. iya. Jadi asalnya alladzi ustadun fil bait begitu. Baik, berarti i'rabnya gimana? Alladzi ini termasuk apa?
Isim mausul. Nah, maka kita katakan dulu ya. Berarti alladzi apa? Mausul. Mausul. Alismu al-mausulu. Al-mausulu. Nah, isim mausul termasuk ke isim-isim yang mabni ya. Nah, kita katakan mabniyun. Mabninya atas harokat terakhir, apa harokatnya? Berarti sukun dong. Sukun. Berarti mabniyun ala sukun. Nah, mabniyun ala sukun baru fi mahalli apa? Halil. Fi mahalli Rafin. in mubtada. Mubtada. Nah, Tapi ini fi mahalli rafin mubtada. Nah, jadi bingung kan ya? Jadi tulisannya tertumpuk-tumpuk. Nggak ada tempatnya nih. Mana? Nah, pisahin dengan garis ini ya, begini. Nah, gitu. Isim mausul. Pada numpuk. Alladzi isim mausul. Kemudian fi berarti apa dia? Huruf yes. Harfu Ya. Harfu jarri mabniun ala Mabni ala sukun. Al-baiti ismun majrur bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu. li'annahu mufrad wa ustad Ustad khobarun. khabarun baru wa alamatu rafihi ad-dhamma li'annahu mufrad. Kelas. Nah, ustad sama dengan mujtahid ya Arabnya ya. Nyontek ke mujtahid. Baik, satu lagi, arba. Man fid dari. Man fid dari. Man berarti apa dia? Mubtada. Ya, mubtada. Mana khabarnya? Fit dari. Nah, khabarnya di sini bentuknya adalah sibhul jumlah yaitu fid dari. Darin. Nah, gitu ya. Baik. Dan dia muta'alikun bi mahdhufin khabar, biasanya begitu. Ya. Dan Arabnya begitu ya yang kita pelajari ya. Adapun misalkan kalau mau merujuk ke buku Muftarat itu fid dari dia khabar sendiri. Baik. I'rabnya berarti man, i'rabnya apa? Man. Man isim istifham. Baik, mana ke sini ya, ke atas ya, ke sini. Man ini. Ini sini. Baik. Berarti man apa? Ismu istifhamin. Ismu pakai ismu, Ustaz, bukan pakai ismu. Nah, man dia kan isim termasuk ke isim. Enggak maksudnya apa enggak pakai alif ya. Pakai alif lam maksudnya. Ismul istihamu atau ismu Mudof. Mudah pilih. Nah, untuk lagi. ya, jadi ismu istifhamin ya. Boleh mau pakai alif lam boleh, berarti ismul istifhami gitu ya. Kalau pakai alif lam. Nah. Baik, boleh pakai alif lam enggak salah. Ismul terus lagi. Nah, ini dari sini dari man ke atas sini ya. Nanti di-share-kan Ustaz ya ini. Nah, insyaallah nasyar. Baik, apa tadi? Ismul istifham. Ismul istifhami. Istifhami. Nah, dan isim istifham selalu mabni. Mana ini termasuk mabninya? Mabniyun Ala sukun. nah, mabniyun ala sukun. Ya Ustaz, Mubtada. ini belajar nahwu mumat sekali, apalagi tulisannya kecil-kecil. Naam, sahih. Nah, ismu istifhami mabniyun ala sukun. Naam, fi mahalli madza? Rafin.
Fi mahalli Raf'in mubtadaun. raf'in mubtada'un. Naam. Afan mubtada'un. Jika ada yang mengatakan belajar nahwu itu mumet, sahih. Benar. Dan kalau mau belajar bahasa Arab, mau paham bahasa Arab, maka yang mumet harus dilewati. Maksudnya? Iya, berarti nahwunya harus dilewati, harus dipelajari ya, nggak bisa dilewatkan. Oh, tetap dipelajari kan, Ustaz? Nah, pengen paham bahasa Arab, tapi ketika belajar nahwunya, saya malas misalkan. Ya, maksud saya, itu nggak mungkin paham bahasa Arab. Harus dilewati, mau tidak mau ini harus dilewati. Ini kuncinya. Jadi belajar nahwu itu kalau mau paham bahasa Arab, ya paham Al-Quran gitu ya, mau memahami Al-Quran, hadis yang berbau bahasa Arab, maka nahwunya harus dipelajari. Tanpa ilmu nahwu nggak akan bisa memahami tulisan atau buku-buku yang berbahasa Arab. Iya Pak Ustadz, mana aja satu huruf-hurufnya aja bukan ininya. Hurufnya panjangnya bukan main, belum lagi maknanya. Nah, Ya, tapi makanya kan salah satu belajar, kata Imam Syafi'i apa? Salah satu orang yang belajar itu, kata Imam Syafi'i apa? Tulu zaman. ya, Tulu zaman. Artinya apa? Waktunya nggak singkat, panjang. Dan mungkin ketika kita belajar nahwu sama ya, anak juga sama. Jadi anak ketika belajar baru pertama kali belajar sama nggak ngerti sama sekali sahih. Nah, ya, nggak ngerti. Jadi kalau misalkan ibu yang baru belajar, saya mau pusing, nah pasti sahih itu benarnya. Tapi nanti ketika misalkan kita sudah pertemuan, udah ikut lagi 2 kali, yang ketiga kalinya, insya Allah pembahasan mubtada, oh ada gambaran, ya, minimal ada gambaran gitu ya. Oh begini ya ternyata. Alhamdulillah. Jadi kuncinya untuk kita ini istiqomah dalam belajar, itu saja. Istiqomah dalam belajar. Visual ada pertanyaan, silahkan sampai sini. Ismun mu'rab dan ismun mabni. Dan Anda sarankan ya untuk mubtadi, untuk yang baru belajar, baca buku Mukhtarat itu sangat mudah sekali untuk mubtadi ya. Jadi paham insya Allah, lebih paham. Buku Mukhtarat itu yang mana ya, Ustaz? baca ya, baca. Ana sendiri ngambil materi ini, itu salah satunya rujukannya di buku Mukhtarat. Yang paling mudah itu buku Mukhtarat. Kemudian kalau punya buku Ustadz Piranda dulu tuh, yang online itu ya, itu baca juga, itu bagus juga. Jadi dia manhajnya seperti ini, seperti kita Yang dari ini. nol ya, Ustaz? Yang dari Nah, nol. dari nol itu, dia bikinnya seperti ini. Jadi pembahasannya ringkas tapi syamil, menyeluruh. Bagus. Kayak gitu ya, baca-baca nggak masalah. Intinya buku-buku yang berbau bahasa Arab tentang mubtada misalnya, baca buku apa saja. Baca buku apa saja yang termudah. Banyak sekarang yang terjemahan bahasa Indonesia gitu. Maksudnya campuran bahasa Indonesia bahasa Arab gitu ya, terjemahin atau disyarah dengan bahasa Indonesia itu banyak sekali. Pahami, nggak masalah. Tidak hanya satu buku. Tidak hanya satu. Kumpulin tuh ya, kumpulin buku-buku bahasa Arab misalkan Al-Kafi gitu ya. Al-Kafi, Mukhtarat misalkan, kalau mau buku bahasa Arab yang bahasa Arab semua, Nahwu Tatbiq itu bagus ya. Kemudian apa kemarin tuh yang itu namanya, lupa lagi. Intinya semua buku Ustaz. Mana? Diki itu bisa baca. Mana? Wadi. Baca. Nahwadi itu baca aja ya, nggak masalah. Mungkin di satu buku tidak paham, tapi buku yang lainnya sepaham, insyaallah. Visual ada pertanyaan sampai sini, berarti sampai sini dulu ya. Ismun mu'rab untuk masdar muawwal insyaallah nanti pekan depan. Silakan ada. Itunya khabarnya belum Ustaz. Sahih, khabarnya belum ya.
Fi berarti fi apa? Ujar. Nah, sama dengan yang tadi fi di atas ya, atau min, dia harfu jarrin mabniyun ala sukun. Kemudian adari Oh, ismu ada ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi apa? Kasrah. Itu mafhum ya. Baik. Nah, sekarang kita i'rab dua-duanya. Nah, ini fid dari i'rabnya di atas ini. Berarti fid dari disebutnya dengan apa? Sibul jumlah. Nah, kita katakan boleh syibuhul jumlah ya. Syibuhul jumlati, atau kita katakan apa? Jar majrur. Nah, al jaru wal majrur. wal majruru. Nah, i'rabnya ana merujuk ke buku Nahwu Tatbiki ya. Jadi i'rabnya al jar wal majrur muta'alliqun. Bimahzufin. Nah, muta'alliqun bi mahdhuf. Tulisannya mana Ustaz? Di atas di atas Yang biru yang biru. muta'alliqun bi mahdhufin khobar. Buat takdirnya buat takdiru, dan takdirnya adalah man mawjudun ya, atau man kainun boleh ya. Mawjudun nggak masalah, supaya lebih paham. Man mawjudun fid dari. Oh, bimahdufin khobarun gitu Ustaz. Nah, bimahdufin khobarun. Tadi rujuk ke buku apa tadi Ustaz bilang? Nahwu Tatbiki. Oh, nah Ustaz. Jadi dia ulangi lagi ya. Fid dari sibukul jumlah atau al jaru wal majrur, jar majrur ya. Muta'alliqun berkaitan bimahdufin khobarun, berkaitan dengan dibuangnya khobar, wat takdir, dan takdirnya adalah man mawjudun fid dari. Man mawjudun fid dari. Man dia mubtada wa mawjud khobar ya. Fid dari sibukul jumlah. Nah, berarti mawjudun, man mawjudun fid dari, siapa yang ada di rumah. Begitu. Nah, Artinya juga lagi Ustaz, dari muta'alliqun artinya Ustaz. Muta'alliqun artinya berkaitan. Muta'alliqun berkaitan, bi mahdhufin khobarun berkaitan dengan dibuangnya khobar. Wat takdir, dan takdirnya adalah man mawjudun fid dari. Atau Siapa apa? yang ada di rumah. Takdirnya adalah Atau kainun gitu Ustaz. Nah, boleh mawjudun atau kainun. Man kainun fid dari, boleh. takdirnya adalah apa? Takdirnya adalah Buat takdir, dan takdirnya adalah man mawjudun fid dari. Ana memakai bahasa yang mudah di sini. Ya. Dannya adalah Man mawjudun fid dari. Maka Masya Allah ya. Pembahasannya sedikit membahas tapi habis 1 jam. Alhamdulillah, semoga dipahami ya. Mubtada. amin. ini agak sedikitnya agak memeras otak Beginilah belajar nah. Berkaitan dengan Iya, muta'alliqun bi mahdhufin khabar, berkaitan dengan dibuangnya khabar.
dibuangnya. Iya, wa takdir dan takdirnya adalah man maujudun fid dari. Nah, man mubtada maujudun khobarnya dibuang. Jadi man fid dari. Pak Ustadz, itu maknanya maksudnya apa sih? Maksudnya ya kalau tadi yang berkaitan dengan dibuangnya khabar ya agak sedikit. Yang dan takdirnya adalah mauzun fil. Maksudnya dia sebagai gimana sih anu memahaminya Pak Ustadz? Begini. Dan takdirnya gimana sih? Naam. Kan man fid dari gitu kan? Man fid dari. Iya. Man itu kan mubtada, sahih? Iya. Nah, fid dari kalau kita merujuk ke buku Nahwu At-Tatbiki, fid dari ini sebenarnya dia bukan khobar itu sendiri. Jadi fid dari ini nggak bisa dijadikan khobar, begitu ya. Bukan khobarnya. Nah, khobarnya mana? Khobarnya mahdhuf, dibuang. Khobarnya dibuang. Apa takdirnya? Gimana sih kalimatnya gitu ya? Apa yang dibuangnya? Maka yang dibuangnya adalah asalnya kalimatnya man maujudun fid dari. Jadi man ini mubtada, maujudun khobar, dan fid dari dia jar majrur. Dan khobarnya maujudun ini dibuang, begitu. Nah, Nanti kalau itu yang maksudnya. lain tuh ada yang lain lagi Ustadz, yang contoh lain nanti besok. Jadi yang begini nih untuk memahaminya agak sedikit. Nah, bagus. Nah, yang bertanya silakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Sementara ini dulu Ustadz. Nah, tidak ada ya, tidak ada yang bertanya. Baik, sekarang wajib al-manzili. Tugas i'rab surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Satu ayat. Alhamdulillahi rabbi alamin. Minimal i'rab alhamdulillah nih ya. Rabbil alamin kalau belum bisa nggak masalah ya. Minimal i'rab berarti alhamdulillahi. Ini sama dengan ini. Sama dengan manfid dari misalkan seperti itu sama ya. Nah, alhamdulillahi i'rab itu ya. Minimal i'rab itu. Kelas, visual ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan dan PR-nya alhamdulillahirabbil alamin itu di i'rab. Silakan ya di i'rab nanti masing-masing. Mau nyontek ke Google misalkan ya. Atau ke yang lainnya silakan. Nah, Kalau yang nggak penting paham nyontek susah juga. yang penting paham ya. Yang penting paham itu intinya. Yang penting paham kan. Nah, yang penting paham. Silakan mau nyontek nggak masalah. Yang penting paham. Nyontek. Nah, nanti yang nyontek dikasih pertanyaan lagi ya. Biar paham atau tidak gitu. Ustaz, ini nggak ada nakirohnya, nggak ada kabar ya? Akhirnya nanti setelahnya ada lagi pembahasan belum selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Alhamdulillahnya aja ya. nah minimal alhamdulillah itu ya i'rabnya. Yang pembahasan hari ini minimal alhamdulillah. Kalau mau rabbil alamin di i'rab kalau bisa nggak masalah silakan. Tapi kalau belum bisa minimal alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini sudah masuk ke pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Baik, cukup ya? Nah, baik. Kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.